Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami. Hari ini aku akan membahas apakah seorang wanita yang tidak memiliki haid yang teratur itu adalah merupakan tanda bahwa dia mandul atau infertil pada wanita atau tidak bisa memiliki keturunan. Nah, buat teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja melihat video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang merasa ini adalah hal yang penting untuk dibagikan, silahkan share ke sosial media kalian. Bener nggak sih kalau misalnya seorang wanita yang tidak mendapatkan haid secara teratur merupakan suatu tanda bahwa wanita itu infertil atau susah memiliki keturunan, seperti itu. Nah, teman-teman, sebetulnya kita harus samakan dulu nih definisi dari subur atau tidaknya seseorang wanita. Ditentukan dari menstruasinya. Jadi, kalau kita menstruasi setiap bulannya, itu menandakan kita subur atau tidak. Nah, bagaimana buat teman-teman yang mensnya tidak teratur? Jadi gini teman-teman, setiap wanita normalnya itu memiliki haid atau mengalami menstruasi setiap bulannya atau mengeluarkan sel telur setiap bulannya. Jadi jika sel telur itu yang dikeluarkan tidak dibuahi, itu yang menyebabkan seorang wanita itu mengalami menstruasi. Jadi kalian harus ingat ya, setiap wanita itu menstruasi setiap bulannya atau mengeluarkan sel telur setiap bulannya. Dan jika sel telur yang dikeluarkan di dalam tubuh kita itu tidak dibuahi oleh sel sperma, itu yang akan mengakibatkan kita menstruasi, seperti itu. Normal siklus haid atau interval siklus haid itu 21-35 hari, teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan menstruasi yang tidak teratur? Kembali lagi teman-teman, aku akan saranin kalian untuk konsultasikan lagi ke dokter kandungan kalian untuk memeriksakan diri kalian, karena kebanyakan penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormonal atau karena penyakit-penyakit lain seperti PCOS atau endometriosis. Makanya kalian disaranin banget untuk konsultasi ke dokter kandungan kalian, apalagi buat adik-adik yang masih muda yang mengalami siklus haid yang tidak teratur. Jangan sampai kalian kenyamanan, kebablasan, nyaman gak menstruasi, gak apa-apa, nanti aja deh gitu, seperti itu. Kalian nanti terbuai dengan itu. Nanti ketika kalian menikah, kalian akan kok susah banget ya punya anak. Nah, baru kalian sadar akibatnya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa konsultasi ke dokter kandungan kalian. Terus gimana nih, kok haid tidak teratur bisa susah punya anak? Untuk memiliki janin, kita harus memiliki bahan nih teman-teman. Bahannya adalah sel telur dan sel sperma. Kalau kita sudah punya sel sperma tapi kita tidak punya sel telur, ya nggak akan jadi, berarti kita tidak bisa hamil, tidak menstruasi, seperti itu teman-teman. Tapi jangan berkecil hati, bukan berarti kalian yang memiliki haid tidak teratur itu tidak bisa hamil. Bisa, hanya saja kesempatannya itu sedikit, tidak seperti orang yang memiliki haid secara teratur, seperti itu teman-teman. Jadi gimana dong cara menentukan masa subur kalian? Kalian harus menentukan masa subur kalian bukan melalui sistem kalender, apalagi dengan sistem aplikasi handphone. Soalnya menstruasi kalian bulan depan aja kalian nggak tahu itu kapan. Jadi sistem kalender atau aplikasi handphone itu nggak bisa menentukan masa subur kalian. Begitu teman-teman. Jadi bagaimana mengetahui kalau itu adalah masa subur? Begini teman-teman, kalian tahu telur ayam, lendirnya telur ayam. Jadi pada saat kalian masa subur itu terjadi pengeluaran lendir di vagina. Jadi kalian harus lihat, lendir itu adalah khas banget. Jadi kalau kalian ranggangin seperti ini, dia tuh nggak putus, itu tandanya berarti kalian lagi masa subur. Terus kedua, kalau kalian ngerasa badan kalian tuh kok kayaknya lebih hangat ya,
lebih nggak kayak biasanya, kayak ada yang aneh seperti itu. Terus kalau kalian suhunya itu lebih meningkat 0,8 derajat Celcius begitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah gairah libidonya meningkat, kerasa kayak misalnya aduh aku seksi banget ya hari ini, seperti kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian merasa seperti tanda-tanda seperti itu, berarti wah kayaknya nih masa subur seperti itu. Tapi ada lagi tes yang menghasilkan itu masa subur kita atau enggak. Jadi kalau kalian masih ragu-ragu nih di antara 3 tanda-tanda itu, kalian bisa beli namanya OvuTest. OvuTest ini bisa dipakai melalui air urin atau air pipis kita. Cara pakainya sama seperti tes pack seperti itu teman-teman. Jika hasil dari OvuTest kalian itu hasilnya positif, kalian langsung deh berhubungan seksual sama bapaknya, jangan sama tetangga. Nah, jadi kalau misalkan hasil OvuTest kalian itu positif, aku saranin banget sih buat teman-teman, buat ibu-ibu, bapaknya, untuk melakukan hubungan seksual selama 6 hari. Jadi, saran aku sih kalau untuk melakukan hubungan seksual ini jangan setiap hari. Jadi, hari ini melakukan, besok tidak, besoknya lagi baru melakukan. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena supaya yang sperma yang dihasilkan itu adalah baik hasilnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah coba ini berkali-kali atau berbulan-bulan gak ada hasilnya juga, gimana cara lainnya? Cara lainnya itu adalah intens berhubungan seksual. Caranya jadi kayak selang-seling gitu teman-teman, kayak yang aku jelasin tadi. Jadi setiap hari kalian berhubungan tapi dengan metode yang selang-seling. Misalkan hari Senin itu melakukan, hari Selasa tidak, hari Rabu baru melakukan. Seperti itu teman-teman. Syaratnya adalah Bapak Ibu harus jaga kesehatan, olahraga yang rajin, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Boleh ditambah vitamin, boleh vitamin zinc, vitamin E atau vitamin C, boleh banget. Nah teman-teman, semoga video yang aku share ini bermanfaat, dan kalian yang mau bertanya boleh komen di bawah kok teman-teman. Oke, terima kasih, bye.